Kembali lagi dalam program Bitalk Banjarmasin Pos, bicara apa saja bersama saya Roy Naimi dan tamu kita Bapak Brigjen Pol Heri Armanto, Kepala BIN Daerah Kalimantan Selatan. Pak Heri, kita tahu kan virus COVID-19 ini sangat mematikan. Ada beberapa variannya karena terus saja bermutasi. Ada Delta, kemudian terakhir ini Omicron, dan merenggut cukup banyak jiwa lah gitu Pak. Nah, hampir semua instansi itu juga terpapar, terpapar. Akan mengganggu kerja jadinya gitu. Merasakan juga gitu Pak. Dampaknya gitu. Betul, saya setuju. Memang seluruh instansi pemerintah, apalagi yang kegiatannya langsung bersentuhan dengan masyarakat ya. Ini pasti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, kemudian juga beberapa penanganan dilakukan negara, maka BIN ikut serta karena sekali lagi dampaknya kalau sudah ke ekonomi akan melebar kemana-mana, sehingga sekali lagi kita turun. Jangan sampai sekali lagi negara keselamatannya atau eksistensinya goyah, diserang sana sini baik di dalam maupun luar negeri, sehingga tentunya akan menambah kerepotan kalau itu sudah terjadi. Betul Pak. Dan kita perlu kerja ekstra. Nah, makanya supaya itu tidak terjadi, ya dengan cepat BIN juga ikut serta di dalam menangani ini sesuai dengan petunjuk dan perintah Bapak Presiden. Oh begitu Pak ya. Nah kemudian kalau dari awal keterlibatan ini sudah berapa kali menggelar vaksinasi ya Pak? Yang vaksinasi ke masyarakat yang jelas untuk di Kalimantan sendiri ya, Kalimantan Selatan sendiri ya. Kalau di daerah lain memang sudah sejak awal, terutama Jawa Bali ya. Jawa Bali ya. Merupakan prioritas negara di sana. Untuk Kalimantan Selatan sendiri kita mulai di awal atau pertengahan September 2020 Pak. 2021 untuk kegiatan vaksinasinya. Karena kan memang Kalimantan Selatan ini provinsinya kan menjadi prioritas berapa kan gitu ya. Kan yang awal kan tadi katakan di Jawa Bali. Kalimantan Selatan mungkin prioritas kedua atau ketiga kan gitu. Kemudian kita sudah bermain di tanggal 16 September sampai dengan sekarang itu sudah sekitar 151.000 dosis. 151.000 dosis itu sampai tanggal 15 Januari 2022 ini. Khusus di bulan Januari ini ya sekitar 35.500 dosis kita upayakan kita berikan kepada masyarakat yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Oh ya, itu sudah termasuk ini Pak, maksudnya dosis pertama, vaksin pertama, vaksin kedua gitu. Betul, sudah termasuk vaksin pertama, vaksin kedua, baik itu untuk orang tua, lansia, kemudian pelajar waktu itu tahun sebelumnya SMP, SMA kan gitu ya, dan setingkat sederajat. Kemudian yang sekarang sudah menyentuh ke anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Seperti itu. Kalau jadi BIN ini kan target kalau nggak salah Pak ya, target tiap daerah itu harus mencapai 70% gitu Pak ya dari sasaran vaksin itu untuk tercapai, kemudian baru bisa melaksanakan tahapan-tahapan vaksin berikutnya gitu. Iya. Kalau dari BIN ini yang kalau misalkan dari persentase ya anggaplah di peran BIN ini masih berapa persen nih Pak? Mungkin ya kalau kita melihat sasarannya untuk masyarakat Kalimantan Selatan yang terdiri dari petugas nakes, pelayanan publik, masyarakat umum, kemudian lansia, itu kan jumlah totalnya sekitar 3.100.000-an lah, ribu lah. Nah, kalau kita lihat capaian kita sekitar 151.000, berarti kan bisa kita kalkulasikan persentasenya. Tapi poinnya adalah kita bersama-sama stakeholder lainnya, baik dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, termasuk dari media, pengusaha, komunitas, ini berusaha bahu-membahu untuk menangani pandemi ini. Karena semua ini menjadi tanggung jawab kita. Itu poinnya. Bukan dilihat dari besarnya, tapi poinnya adalah kita sama-sama bekerja untuk menangani pandemi ini. Betul Pak. Ini bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas BIN, tapi ini adalah
tugas bersama seluruh masyarakat. Betul, termasuk media juga membantu untuk ya bagaimana caranya berita-berita yang kurang bagus terkait dengan kebijakan ini itu bisa hilang, bisa diluruskan. Seperti itu. Benar Pak. Gitu. Ada kendala nggak Pak ya saat BIN berperan dalam penanganan COVID ini Pak? Mungkin menemukan hal-hal yang ada menghambat untuk pelaksanaan program-program termasuk vaksinasi. Ya betul. Ya alhamdulillah kita menerapkan strategi kolaborasi pentahelix. Kolaborasi pentahelix ini kita ada 5 unsur di sana. Ada unsur government, pemerintah kan gitu. Ada unsur pengusaha, ada unsur media, ada unsur akademisi, ada unsur komunitas. Nah, 5 unsur ini ya kita gandeng, kita ajak bersama-sama untuk melakukan kegiatan ini, dan sejauh ini berjalan lancar. Memang ketika ada permasalahan-permasalahan kita ketahui bersama, ya pemberitaan-pemberitaan yang kurang benar, terutama terkait dengan vaksin AstraZeneca. Yang sudah sama-sama kita ketahui, yang sementara ini masih ada salah satu kelompok atau lapisan masyarakat yang menolak ini. Nah, ini kalau kita kerjakan bersama dengan media, baik dengan Banjarmasin Post sendiri, kemudian kita juga dengan media online, cetak, medsos, ini kita bisa tangani, termasuk dengan para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, nah, yang ikut membantu untuk ya menjernihkan situasi, menjernihkan pendapat kan gitu ya, sehingga opininya tidak berkembang liar ke mana-mana. Tapi itu memang sangat mengganggu gitu Pak. Maksudnya dari skala misalkan 1 sampai 100 ini sekian persen sih. Tapi secara umum penerimaan kepada program vaksinasi dan segala macam itu masih lebih bagus gitu. Ya, kalau dilihat persentase kecil sih ya, menghambatnya, karena ini hanya ya berpengaruh kepada beberapa bagian orang saja, tapi secara umum kan kita lihat hasilnya sampai dengan sekarang kan sudah hampir berapa, 76% secara keseluruhan ya, di Kalimantan Selatan ini. Artinya masyarakat sudah sadar mau menerima ini, mau mengikuti kegiatan vaksin sesuai dengan anjuran pemerintah. Apalagi sudah lihat pemberitaan seperti di Inggris, Eropa, Prancis, Belanda, walaupun sudah divaksin 2 kali pun masih ada ini, makanya mau secara kesadaran datang ke tempat sentra vaksin yang telah ditentukan. Kalau ada cerita-cerita yang lucu-lucu nggak Pak? Menarik kah? Yang mungkin bisa jadi inspirasi gitu Pak, bahwa ketika menangani kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan yang berbeda, kemudian dengan pekerjaan yang bermacam-macam, itu yang mungkin bisa jadi inspirasi bahwa ini sudah jalan yang track yang benar, ini sudah jalan benar gitu Pak. Ya, kalau intinya setiap kita turun, rata-rata kan masyarakat juga sudah sadar, karena mereka juga kan sebelumnya sudah kita berikan pemahaman, penjelasan, ya, sehingga pada pelaksanaan tidak ada masalah. Kalau yang menantang ya ketika anak-anak anggota saya yang di pelosok-pelosok seperti di Tabalong, ASU, yang kondisi medannya kita ketahui bersama seperti apa, tidak sebagus seperti di Banjarmasin, di Banjarbaru, yang jalanannya mungkin masih belum diaspal kan gitu ya, dan mendapati masyarakat, komunitas yang jauh dari sentra tempat pelaksanaan vaksin, otomatis kita harus jemput bola ke sana. Ya, mobil tidak bisa, akhirnya anak buah saya menggandeng kelompok motor trail. Nah, jadi bukan mau terabas hutan dengan trail, bukan, tapi mau kegiatan vaksin. Karena kondisi medannya mengharuskan menggunakan itu, sehingga kita mengajak mereka, ayo kita ke desa ini untuk melaksanakan vaksinasi, karena mereka kasihan kesulitan untuk menuju ke sana. Padahal antusiasnya sangat besar. Nah, tapi mereka tidak bisa, akses tidak, agak menyulitkan, maka kita yang ke sana. Seperti itu yang menarik, yang tantangan medannya ya akhirnya dipecahkan oleh anggota saya, ajak komunitas trail jalan ke sana. Berarti touring vaksin namanya Pak? Ya, ya sempat berlumpur-lumpur. Ya, kayak orang main terabas pakai trail lah, seperti itu. Terus masuk ke kebun-kebun seperti itu untuk menuju ke desa atau ke tempat tinggal warga yang mau divaksin itu.
Berarti kalau dibandingkan Pak antara misalkan wilayah perkotaan dengan mungkin pedesaan, itu lebih sulit atau lebih gampang mana Pak penerimaan masyarakatnya terhadap vaksinasi ini Pak? Ya hampir sama ya. Hampir sama. Hanya kultur lokasi medannya saja ya. Kalau intinya sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan ini sudah paham akan pentingnya vaksinasi ini. Kalau di kota kan kita cukup pakai mobil vaksinasi keliling yang kita miliki, kita jalan dari satu tempat keramaian ke tempat keramaian lain, ke tempat lain. Dan ini juga diterima oleh masyarakat dan masyarakat sangat terbantu sekali. Jadi dia tidak perlu repot-repot harus datang ke puskesmas, tapi ketika melihat ada mobil vaksinasi keliling yang standby di malam minggu atau malam-malam hari libur, nah di tempat-tempat ya di kafe atau di tempat keramaian di alun-alun seperti itu, mereka terbantu banget. seperti itu. Segitu.